Assalamualaikum bunda-bunda semuanya, apa kabar? Saya harap semoga bunda-bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi sharing lagi kegiatan saya hari ini sebagai ibu rumah tangga diawali dengan menjemput anak sulung saya ke sekolah ya bunda gitu. Jadi ini waktu itu saya lagi menunggu dia keluar dari sekolahnya gitu. Jadi sore itu saya awalnya menjemput anak yang nomor bungsu dulu, setelah itu saya menjemput anak yang nomor sulung. Setelah itu dalam perjalanan pulang itu rumah kami melewati sebuah rel kereta api ya bunda gitu. Jadi ini salah satu pemandangan yang sangat menarik bagi anak-anak untuk dilihat gitu, yaitu kereta api lewat. Nah setelah nyampe rumah itu beberapa menit sesudah sampai di rumah saya menunggu teknisi yang datang gitu. Kebetulan alhamdulillah ada rezeki dibelikan oleh kakak saya nomor satu gitu ya bunda, itu mesin cuci karena memang sudah 2 bulan ini mesin cuci di rumah itu rusak gitu. Jadi saya agak kesusahan mencuci baju gitu, jadi mencuci bajunya secara manual aja. Terus setelah itu saya cerita sama kakak saya gitu kan, jadi kami di keluarga itu ada 3 orang saudara. Jadi kami ada tergabung dalam satu grup WA yang isinya 3 bersaudara aja gitu ya. Jadi saya cerita sama kakak saya gitu, kakak, karena saya anak bungsu, jadi saya punya 2 orang saudara laki-laki. Saya cerita bahwa mesin cuci yang ada sekarang itu rusak. Saya sudah panggil teknisi ke rumah. Terus saya bilang, kata teknisinya ini menyebutkan beberapa yang rusak gitu kan. Jadi kalau mau diperbaiki itu bisa diperbaiki. Nanti itu biayanya sekitar 2 jutaan katanya gitu. Dan itu butuh waktu sekitar 1 mingguan. Terus saya tanya lagi ke teknisinya, kalau misalnya saya beli baru itu biasanya kenanya berapa? Saya bilang gitu dengan brand yang sama gitu. Terus teknisi yang datang ke rumah yang ngecek mesin cuci saya yang rusak itu dia bilang kalau misalnya ibu beli yang baru itu sekitar standar bu, beda-beda harga dan beda-beda merek itu, beda merek beda harga katanya gitu. Terus akhirnya saya ceritalah sama kakak saya gitu ya, yang di grup WA itu yang 2 orang itu gitu kan. Saya bilang karena saya nggak ngerti elektronik ya bunda gitu. Jadi saya cerita sama kakak saya. Jadi saya tadi sudah panggil teknisi ke rumah, saya bilang gitu ke kakak saya di grup gitu ya, di grup WA. Terus dia bilang kalau untuk perbaiki harganya segini, atau kalau mau beli baru dengan jenis tipe mesin cuci yang sama itu harganya segini gitu. Bagusnya gimana? Udah gitu. Jadi kalau di Minang itu kan kalau panggilan untuk kakak laki-laki itu kan udah gitu ya. Jadi saya bilang saya tanya tanya ke udah saya gitu 2 orang itu gitu. Bagusnya gimana? Ada apakah saya perbaiki atau saya beli baru gitu, atau misalnya ada teknisi itu yang teknisi mesin cuci yang satu lagi itu bilang kalaupun mau tukar tambah boleh gitu katanya. Jadi kalau mau tukar tambah itu biayanya teknisi yang itu punya mesin cuci yang hampir sama dengan mesin cuci saya yang rusak gitu kan, jadi tukar tambah, jadi saya nambah 450.000 gitu. Saya bilanglah ke udah saya yang 2 orang ini gitu kan, jadi menurut udah bagusnya gimana gitu kan, gitu ya, apakah saya harus tukar tambah saja itu kenanya 450.000, jadi mesin cuci yang rusak ini diambil oleh teknisi teknisi itu, terus dia kasih mesin cuci yang sudah mesin cuci mempunyai dia yang second juga, tapi um, kita tambah biayanya 450.000, saya bilang gitu. Atau ya, jadi saya sudah panggil 2 teknisi ya bunda gitu untuk menanyakan nasib mesin cuci saya ini gitu. Itu teknisi yang pertama katanya tukar tambah boleh itu 450.000 gitu dengan tipe jenis mesin cuci yang sama. Terus akhirnya saya kurang puas juga gitu ya dengan tukar tambah 450.000 itu gitu. Saya pengennya masih dengan mesin cuci yang sama diperbaiki gitu. Pengennya gitu karena mesin cuci yang lama itu sejarahnya itu sangat memorable gitu bunda, karena itu adalah mesin cuci yang dibelikan oleh almarhum ayah gitu ya. Jadi dan itu sudah lama sekali, itu kalau nggak salah dibeli di tahun 2015 atau 2014 gitu, dan alhamdulillah belum pernah rusak bunda gitu. Jadi sangat awet sekali mesin cuci yang dibelikan almarhum ayah gitu ya. Jadi ketika mesin cuci ini rusak saya bilang kayaknya karena kenangannya itu masih ada gitu, jadi kalaupun saya ganti dengan mesin cuci yang baru kayaknya sayang sekali gitu. Akhirnya saya bilang saya memilih untuk mencari teknisi yang kedua gitu, dari teknisi yang kedua, terus datang ke rumah untuk biaya ngecek teknisi kedua itu kena 75.000 gitu. Terus dicek lah sama teknisi kedua, jadi mesinnya ini
Kalau untuk mutar kain aja bisa gitu Bunda, tapi kalau misalnya untuk mengeringkan itu nggak bisa gitu, nggak berfungsi dia. Jadi airnya itu nggak keluar dari mesin cucinya gitu. Jadi teknik yang kedua ini disebutkan beberapa spare part yang rusak gitu ya. Terus katanya kalau ibu misalnya untuk ganti dengan spare part yang baru, yang ori juga gitu kan, itu harganya sekitar 2,2 2,1 lah gitu, udah termasuk biaya jasa perbaikan mesin cuci katanya gitu. Terus kalau misalnya ibu mau perbaiki dengan spare part yang KW itu paling harganya 1,7 1,8 gitu, jadi beda 200-300 ribu gitu kan. Jadi saya tanyakan ke teknisi kedua gitu, apa-apa saja yang rusak gitu kan, siapa tahu mungkin saya beli secara toko online gitu kan, toko oren gitu, mungkin menurut saya seperti itu. Terus setelah akhirnya teknisi yang kedua pergi, saya bilang ya udah mungkin saya pertimbangkan dulu ya bang, saya bilang gitu kan, saya pertimbangkan dulu dengan kakak saya. Terus akhirnya saya cerita ke kakak saya yang dua orang itu bilang ya udah nggak apa-apa, nggak usah ini aja deh gitu, katanya nggak usah perbaiki aja, nanti beli yang baru aja gitu. Dan alhamdulillahnya udah saya itu yang nomor satu itu beliin gitu Bunda gitu, karena dia bilang karena saya masih mengulur-ngulur waktu gitu ya, saya masih mengulur-ngulur waktu. Kakak saya itu yang udah saya nomor satu itu nanyain terus gitu kan, gimana udah beli mesin cuci belum, saya bilang gitu kan. Dibilang sama udah saya itu, saya bilang saya belum sempat beli gitu, saya belum sempat lihat karena waktu saya masih sibuk, saya bilang gitu kan. Hampir tiap hari gitu ditanyain sama kakak saya nomor satu gitu kan. Terus akhirnya ya udah, akhirnya karena udah ditanyain terus gitu kan, karena memang dari segi budget saya dan suami belum cukup budgetnya gitu. Kami memang sudah tahu dari teknisi kedua bilang kalau untuk mesin cuci yang sama itu harganya sekian gitu. Dan budget kami itu boleh dibilang masih terbatas Bunda gitu. Jadi belum ada budget untuk beli mesin cuci yang baru. Terus karena kakak saya udah saya nomor satu itu nanyain terus gitu kan, akhirnya udah gak enak juga gitu kan. Akhirnya saya pergi gitu, karena ketika kesibukan di rumah udah nggak ada gitu kan, saya pergi ke salah satu toko elektronik yang boleh dibilang sangat terjangkau gitu ya. Jadi saya pergi ke situ, saya lihat mesin cuci yang sama dengan brand yang sama gitu, merek LG. Terus saya fotoin ke kakak saya, ke uda saya yang nomor satu gitu. Saya bilang, "Da, ini mesin cucinya, saya sekarang lagi di toko elektronik," gitu. Saya bilang. Terus akhirnya udah dibilang sama uda saya itu harga pasnya berapa gitu, brandnya apa, tipenya apa. Terus ternyata beliau cek juga di Topet gitu ya, di Topet dengan jenis tipe yang sama, ternyata nggak jauh beda Bunda gitu. Paling bedanya harganya 100 ribu. Terus akhirnya kakak saya itu yang udah saya nomor satu itu nanyain gitu kan, udah kamu rekeningnya mana gitu, alhamdulillah gitu ya. Bilang rekening saya yang ini. Terus saya bilang saya nggak enak juga gitu ya, karena memang saya konsul dengan udah saya itu maksudnya adalah cuman untuk ini aja gitu, maksudnya ingin cari pertimbangan gitu, minta pertimbangan sebagai adik, mungkin kita tentu butuh pertimbangan dari udah gitu kan, kakak gitu ya, bagusnya bagaimana, karena saya nggak ngerti juga elektronik gitu. Jadi saya tanyain bagusnya gimana, apakah saya beli baru, apakah saya perbaiki gitu. Bukan nggak ada maksud sih sebenarnya gitu, ingin minta dibeliin atau apa gitu kan. Jadi akhirnya kakak saya itu maksa terus gitu kan, ketika saya udah nyampe di toko elektronik dia tanyain gitu. Jadi udah, mana rekeningnya, dia bilang gitu kan, ditanya sama kakak saya nomor satu gitu. Terus saya bilang, waduh nggak usah dah, saya bilang gitu, insya Allah sih kata suami budgetnya insya Allah minggu depan ada, kata saya bilang itu sama kakak saya gitu kan, udah saya itu gitu. Terus kata udah saya, gak apa-apa insya Allah udah ada rezeki katanya gitu kan, alhamdulillahnya. Dan akhirnya beliau langsung kirim gitu Bunda, alhamdulillahirrahmanirrahim gitu ya. Jadi saya sangat terharu sekali gitu ya. Jadi dibeliin, langsung ditransfer sama kakak saya nomor satu gitu ya, mesin cucinya. Terus langsung saya beli saat itu juga di toko elektroniknya gitu ya. Terus langsung saya transfer ke toko elektroniknya. Terus saya notanya itu saya fotokan juga ke uda saya yang nomor satu. Saya bilang terima kasih banyak ya udah bantu membelikan mesin cuci, saya bilang gitu. Karena memang maksud saya bilang waktu itu, saya bilang saya waktu itu cerita di grup itu maksudnya untuk konsul aja, minta pertimbangan gitu kan. Jadi saya pengennya udah sih nggak merasa gitu kan. Terus kakak saya bilang merasa pun juga nggak apa-apa, dia bilang gitu kan, nggak ada merasa apa-apa kok, biasa aja, kata kakak saya gitu. Jadi alhamdulillah bersyukur gitu kan, masih peduli gitu kan, masih apa sih, apa istilahnya, uh,
murah rezekinya gitu kan. Terus akhirnya udah saya bilang itu alhamdulillah sekarang lagi ada rezeki katanya gitu. Akhirnya dibelikan gitu kan. Alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Nah akhirnya sore itu setelah itu saya beli, sorenya itu langsung datang gitu mesin cucinya gitu. Alhamdulillah sih nggak jauh beda dengan tipe yang sama gitu ya Bunda, dengan tipe yang sebelumnya. Dan itu sangat awet jadi saya beli yang brand yang sama juga. Alhamdulillah. Oh iya Bunda, gimana kabar Bunda sekarang? Sekarang kira-kira Bunda lagi nonton video saya ini lagi kegiatannya apa gitu. Mudah-mudahan ya kita mempunyai saudara yang masih peduli dengan saudara yang satu lagi gitu kan. Jadi alhamdulillahnya saya masih bersyukur gitu kan punya dua orang kakak dan masing-masingnya masih mempunyai rasa peduli untuk adik bungsunya. Jadi mudah-mudahan Bunda semua juga seperti itu ya, karena memang kita sebagai saudara itu siapa lagi yang nggak menolong kita kalau nggak saudara kita sendiri. Baik Bunda, mungkin sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali saya dan bersih-bersihnya. Sampai ketemu lagi ya Bunda. Saya tutup ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.